Shalom. Berjumpa lagi dalam program Rema. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita sudah berada pada bilangan pasal yang ke-6, yaitu masalah persembahan pada waktu pentahbisan kemah suci. Jadi ada dua hal yang akan kita belajar di sini. Hal yang pertama, di dalam ayat yang kedua dikatakan demikian. Maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Jadi kalau saudara membaca keseluruhan bilangan pasal yang ke-7 yang terdiri atas 89 ayat, maka semua itu adalah persembahan. Dari setiap suku-suku, kepala suku membawa persembahan-persembahan untuk digunakan kemudian di dalam pentahbisan bait suci. Dan digunakan di dalam seluruh urusan-urusan di bait suci, saudara-saudara. Nah, tanggung jawab daripada kepala-kepala suku mereka ini juga adalah mencatat semua persembahan-persembahan yang dibawa dari 12 suku itu. Nah saudara, rupanya mencatat secara detail itu bukan hal yang baru. Tetapi dari zaman saudara-saudara, mula-mula di mana bait suci diberikan kepada Musa dan dibangun di tengah bangsa Israel, Tuhan sudah sedemikian rupa menyuruh mereka mencatat detail-detail dari semua apa yang ada di dalam bait suci, persembahan-persembahan yang masuk dan segala sesuatu. Nah, saya kira itulah pentingnya kenapa di dalam gereja Tuhan juga saudara-saudara terjadi seperti ini. Yaitu bahwa harus ada transparansi yang jelas, pencatatan yang baik supaya saudara-saudara dapat tidak ada yang menjadi batu sandungan kemudian di hari kemudian tentang semua hal itu, khususnya dalam hal persembahan. Hal yang kedua di sini yang kita lihat saudara-saudara adalah ayat yang ke-9, dikatakan demikian. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Jadi saudara-saudara, kepada Bani Lewi atau suku Lewi yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan, di sana ada bani-bani atau pelayan-pelayan menurut kelompoknya masing-masing, saudara-saudara. Itu persembahan-persembahan itu yang berupa kereta-kereta diberikan kepada bani yang lain, tetapi kepada Bani Kehat tidak diberi. Kereta-kereta itu adalah untuk dipakai ketika mereka harus berpindah tempat lagi, berjalan, dan rumah atau bait suci itu dibongkar lagi, saudara-saudara. Maka semua isi-isi yang ada di dalamnya yang cukup berat-berat itu, saudara, dinaikkan di atas kereta, dan setiap keturunan Lewi itu masing-masing dalam kelompok atau bani mereka, saudara, itu mengangkutnya. Nah, di atas kereta karena cukup berat. Tetapi khusus Bani Kehat yang saudara-saudara mengurus barang-barang yang ada di ruang Maha Kudus, saudara-saudara, itu tidak menggunakan kereta. Jadi mereka harus memikul di atas bahu mereka, saudara-saudara, akan seperti tabut itu, saudara. Mereka harus memikulnya, dan kandil dan barang-barang yang lainnya, saudara, barang-barang yang ada di ruang Maha Kudus yang harus mereka pikul di atas pundak mereka. Nah, namun saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang kita membaca di dalam Alkitab ini, saudara, khususnya dalam perjalanan orang Israel, Bani Lewi ini, saudara, keturunan orang Lewi ini, Bani Kehat, Bani Merari, dan Bani yang lain, saudara-saudara, yang masing-masing punya tugas tertentu yang diperuntukkan bagi mereka, dan mereka tidak pernah mengerjakan di luar daripada itu.
Mereka juga kita tidak membaca saling iri, saling menjatuhkan, saling merasa bahwa aduh dia kok lebih enak ya dikasih kereta kok saya tidak. Tidak pernah kita membaca saudara-saudara. Nah ini satu pelajaran yang penting saudara, bahwa Tuhanlah yang memilih kita. Ya, Tuhanlah yang menempatkan kita dalam karunia masing-masing. Dan tidak perlu saudara-saudara untuk kita saling iri satu dengan yang lain di dalam pelayanan. Saya memperhatikan seringkali orang iri satu dengan yang lain, saudara-saudara, dan akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diharapkan, saling menjatuhkan, saling bahkan yang terjadi kadang-kadang terjadi saling berantem satu dengan yang lain, saudara-saudara, saling sakit hati yang sebenarnya itu tidak perlu ada dan tidak seharusnya ada di antara anak-anak Tuhan di dalam pelayanan. Tetapi inilah yang sering terjadi saudara-saudara, karena dia tidak menyadari bahwa apa yang dia miliki itu bukan milik dia, tetapi itu adalah pemberian Tuhan yang dia harus bertanggung jawab untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh saudara-saudara. Karena dengan demikianlah saudara dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu akan membawa sukacita dan membawa damai sejahtera dalam kehidupannya saudara. Tetapi mencoba untuk mengerjakan yang bukan bagiannya, itu akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik, iri hati, cemburu, amarah, yang mana itu membuat kita menjadi justru tidak baik di dalam hal baik secara rohani, secara psikis, dan secara kesehatan mental saudara, tidak baik bagi seseorang. Karena itu saudara yang saya kasihi, kalau saudara mungkin merasa bahwa engkau diberi tanggung jawab yang kayaknya lebih berat daripada orang lain, berdoalah kepada Tuhan supaya engkau seperti Bani Kehat punya pundak yang kuat kalau harus menanggung saudara beban-beban tertentu yang mungkin lebih berat dari orang lain. Berdoa mohon kekuatan Tuhan supaya kita memiliki pundak yang kuat untuk memikul itu semua. Karena Tuhan yang memberi, tidak mungkin saudara membiarkan kita berjalan dalam kekuatan kita sendiri. Tetapi kita berjalan dalam kuasanya Tuhan saudara-saudara. Sehingga kita dapat menanggung segala perkara apapun. Karena kita tahu kekuatan Tuhanlah yang bekerja di dalam kita. Kiranya ini saudara-saudara boleh sedikit memberikan kepada kita, mengingatkan kembali kita, supaya di dalam gereja saudara-saudara ada transparansi pencatatan yang baik, ya segala sesuatu yang perlu, dan supaya tidak ada kecurigaan, tidak memunculkan hal-hal di mana iblis bisa bekerja. Dan jangan biarkan di dalam pelayanan saudara-saudara untuk kita tidak berada pada posisi kita masing-masing dan tidak perlu iri dengan posisi orang lain. Kalau kita setia perkara kecil, Tuhan akan membawa kita naik pada perkara-perkara yang lebih besar nantinya. Karena itu saudara yang saya kasihi, perlu kesetiaan, pengabdian, ketulusan, hati yang sungguh bertobat di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa apa yang ada pada kita bukan milik kita, pemberian Allah yang kita kerjakan dengan baik. Maka Tuhan akan melihat ketika kita kerjakan, Tuhan yang menambahkan ke dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan dimuliakan, dan kita penuh sejahtera, sukacita senantiasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi pedoman bagi kami, menjadi mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, dalam gereja Tuhan, entah itu pelayan-pelayan Tuhan, gereja Tuhan secara umum ya Tuhan, boleh sadar bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Tuhan, yang harus dipertanggungjawabkan, karena itu harus dicatat dengan baik dan benar. Dan juga Tuhan, apapun yang Tuhan berikan kepada kami kerjakan dengan baik, dengan penuh kerendahan hati, dan tanpa harus iri satu dengan yang lain, tetapi sungguh-sungguh karena pengabdian diri kami kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, damai sejahtera sukacita Tuhan memenuhi umat-Mu. Dalam nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua, dan saya Pastor Samuel menyampaikan salam